Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Dampak Kadmium terhadap Lingkungan dan Manusia. Perkenalkan, nama saya Jesselyn dengan NIM 1903026. Perkenalkan, nama saya Sarah Septianis Tompul dengan NIM 1903040. Marcella Gantri Firly dengan NIM 1903043. Saya Maria Yuliana Manafe dengan NIM 1903046. Menurut Palar, kadmium memiliki karakteristik berwarna putih keperakan seperti logam aluminium, tahan panas dan tahan terhadap korosi. Kadmium digunakan untuk elektrolisis, bahan pigmen untuk industri cat, enamel, dan plastik. Menurut Ali, manusia bukan hanya menderita sakit karena menghirup udara yang tercemar, tetapi juga mengasup makanan yang tercemar logam berat. Sumbernya berasal dari sayuran atau buah-buahan yang ditanam di area tercemar, ataupun mengonsumsi daging dari ternak yang makan rumput yang sudah mengandung logam berat, yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Menurut Palar, kadmium merupakan salah satu jenis logam yang berbahaya karena elemen ini beresiko tinggi terhadap pembuluh darah. Kadmium berpengaruh terhadap manusia dalam jangka waktu yang panjang dan dapat terakumulasi pada tubuh khususnya hati dan ginjal. Sebelum kita mengetahui lebih jauh, apa aja sih dampak kadmium bagi lingkungan dan manusia? Sebelumnya kita harus mengetahui dulu kadmium itu apa sih? Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kadmium. Kadmium adalah logam berwarna putih perak, lunak, mengkilap, tidak larut dalam basa, mudah bereaksi, serta menghasilkan kadmium oksida bila dipanaskan. Kadmium atau CD umumnya terdapat dalam kombinasi dengan klor, CD klorida, atau belerang, CD sulfit. Kadmium membentuk CD2+ yang bersifat tidak stabil. Logam kadmium atau CD mempunyai penyebaran yang sangat luas di alam. Di sini saya akan menjelaskan dua sifat yang dimiliki oleh kadmium. Yang pertama, kadmium memiliki sifat fisika, dan yang kedua ada sifat kimia. Untuk sifat fisikanya sendiri, logam ini berwarna putih keperakan, mengkilat, lunak atau mudah ditempa dan ditarik, titik leburnya rendah. Namun untuk sifat kimianya, kadmium tidak larut dalam basa, namun dapat larut dalam H2SO4 encer dan HCl encer. Untuk reaksinya, CD plus H2SO4 menjadi CdSO4 plus H2. Kadmium tidak menunjukkan sifat amfoter, bereaksi dengan halogen dan non-logam seperti S, Se, dan P. Kadmium adalah logam yang cukup aktif. Dalam udara terbuka, jika dipanaskan akan membentuk asap coklat, CD0, memiliki ketahanan korosi yang tinggi, dan CdL2 larut dalam alkohol. Dampak kromium terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Dampak pencemaran kadmium terhadap kesehatan manusia antara lain menaikkan risiko terjadinya kanker payudara, penyakit kardiovaskular atau paru-paru, dan penyakit jantung. Efek lain yang menunjukkan toksisitas dari kadmium adalah kegagalan fungsi pada ginjal, encok, pembentukan artritis, juga kerusakan pada tulang. Sedangkan dampak pencemaran kromium terhadap lingkungan adalah kadmium yang mencemari perairan dan tanah akan mencemari makhluk hidup atau organisme yang tinggal di dalamnya, yang apabila dikonsumsi oleh manusia dapat menimbulkan efek keracunan dan efek berbahaya lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan pada fungsi-fungsi tubuh. Contohnya adalah kadar kadmium terhadap biota perairan atau organisme di perairan akan lebih tinggi dibandingkan dengan kadar kadmium yang tercemar pada lingkungan hidupnya, yang apabila organisme-organisme ini seperti ikan kita konsumsi dan kita makan akan dapat memberikan efek samping yang tidak baik bagi tubuh. Contoh kasus pencemaran kadmium antara lain adalah pada dampak kontaminasi kadmium di Cina. Pada tahun 2011, dunia dikejutkan dengan pemberitaan beberapa media terkemuka bahwa 12 juta ton beras di Cina terkontaminasi oleh logam berat. Tak lama berselang, sebuah artikel ilmiah di Cina mengkonfirmasi bahwa 10% beras di Cina mengandung kadmium dengan tingkat yang sangat membahayakan kesehatan manusia. Dan pada tahun 2017, studi yang serupa memberikan data bahwa angka ini meningkat menjadi 18%.
salah satu pembelajaran mengenai dampak kadmium datang dari desa Sentau yang dimulai dengan operasi kimia yang digadangkan pihak emisi. Kelemahan penegakan instrumen pencegahan serta pengawasannya berkontribusi cukup besar terhadap munculnya dampak dari konflik ini, sehingga kadmium, indium, dan serta logam berat lainnya dibuang ke sungai yang merupakan air baku kota di bawahnya tanpa diolah. Kematian pertama yang dikonfirmasi kaitannya dengan tingkat kadmium yang secara serius melebihi level aman pada manusia terjadi pada tahun 2009, di mana setelah 5 tahun pabrik tersebut beroperasi. Kejadian ini diikuti dengan pengujian pada 2.888 warga desa yang menunjukkan bahwa kandungan kadmium pada 509 warga melebihi batas yang diperbolehkan hukum. Jadi, di sini kami menyimpulkan bahwa dampak yang dihasilkan pada makhluk hidup oleh pencemaran logam berat hampir sama, yakni sifatnya yang akumulatif dan menyebabkan penurunan kesehatan manusia. Kasus yang menjadi contoh dalam penelitian ini yaitu kasus pencemaran kadmium di Cina. Teknik fitoremediasi terhadap area tercemar logam berat merupakan langkah yang paling efektif. Pada peraturan perundangan yang ada di Indonesia, sesuai baku mutu, kadmium yang diizinkan yakni 0,05 mg per liter untuk kadmium. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 1. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk menonton video kami.